Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Febriani dari kelas M93 dengan NIM 20407502044. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia dengan contohnya. Pertama yaitu prinsip kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan proses pembelajaran holistik dan bertujuan membantu siswa kelas untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, konteks pribadi, sosial, kontekstual, sehingga siswa memiliki pengetahuan untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Contohnya seperti Aufa lebih berurusan dengan strategi yang konseptual daripada memberi informasi sasah. Yang kedua yaitu prinsip fungsional. Pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar, sebaliknya. Guru sebagai penerima informasi, jadi pembelajaran didasarkan pada multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar terdiri atas guru, peserta didik, dan lingkungan. Seperti contoh, lingkungan terdekat adalah kelas, dan bahwa dalam konsep pendekatan komunikatif, peran guru sebagai pembelajaran dalam proses belajar mengajar dan yang biasanya kita lakukan setiap berada di dalam kelas. Yang ketiga, prinsip integratif adalah pembelajaran bahasa Indonesia harus secara terpadu atau hendaknya tidak disajikan secara terpisah. Seperti contoh saat kita mengajarkan anak tentang kosakata, bisa dipadukan membaca, menulis, dan berbicara. Dan begitu juga saat kita mengajarkan kalimat, bisa dipadukan dengan menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Dalam kaitan ini, secara tidak sadar, kita terlalu memadukan unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang keempat yaitu prinsip apresiatif. Berarti pembelajaran yang mensenangkan. Prinsip apresiatif ini berlaku untuk sama aspek pembelajaran seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya adalah di setiap pembelajaran, guru harus membuat suasana menyenangkan baik dari aspek keterampilan berbahasa. Mengapakah dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar? Jelaskan dengan contoh. Sumber belajar siswa itu salah satunya lingkungan. Pemanfaatan sumber daya lingkungan diperlukan dalam upaya menjadikan sekolah bagian dari masyarakat setempat. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan membuat anak merasa senang dalam belajar. Contohnya, pada saat pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan keterampilan anak seperti mengamati, mengklasifikasikan, membuat tulisan atau gambar, dan sebagaimananya yang terdapat dari pembelajaran berkaitan dengan lingkungan. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.